Halo guys, kali ini saya berkesempatan mengunjungi kediamannya seorang ekonom dari Universitas Pasundan Bandung, Pak Acu Fiarta Kartabi. Saya lagi mau diajak kemana nih ya sama beliau? Masuk aja deh. Sepanjang perjalanan, saya begitu menikmati pemandangan dari arah Bandung Tengah menuju ke Bandung Utara. Katanya sih saya mau diajak ke sebuah coffee shop yang biasa dia kunjungi bersama dengan istri, keluarga, dan juga para kerabat. Nampaknya menyenangkan karena memang sepanjang perjalanan yang saya lihat adalah pemandangan yang didominasi oleh warna hijau, semilir angin yang sangat sejuk. Ya, namanya juga Bandung ya. Tapi ini ngomong-ngomong, saya belum pernah kesini nih. Ini mau kemana ya? Kayaknya arah-arah ke Taman Hutan Raya, Tahura. Kita lihat deh nanti mau kemana. Oke, saya lagi di mana nih sama, nggak mungkin nggak ada yang nggak kenal, pasti kenal semua deh ya. Siapa lagi kalau bukan kenal tuh kalau yang kenal aja teh. Dengan Pak Acu Fiarta Kartabi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ini dosen, ekonom, aktif di organisasi. Jangan-jangan juga punya bisnis banyak ini. Kita lagi di mana ini Pak Acu? Aduh. Iya. Kita di spot Bandung Utara ini ya. Tempatnya ya lumayan sejuk ya teh ini ya. Sejuk banget, gitu. asri banget. Apalagi Bandung kan sekarang lagi musim hujan kebetulan. Saya kurang jauh mainnya nih. Baru tahu loh ada tempat indah kayak gini. Ini Surili ya? Surili ya. Surili. Cafe Surili ya. Oke, Cafe and Eatery. Yeah. Kalau ngomongin sama Pak Acu nih nggak jauh-jauh dari ekonomi. Tapi sebelum ngomongin ekonomi, alangkah baiknya saya pengen kenalan dulu lebih dalam. Meskipun sudah kenal dari tahun 2018 kalau sama Pak Acu saya. Karena waktu itu pertama kali saya wawancara beliau sebagai ekonom. Waktu itu lagi bahas masa berakhirnya Pak Ahmad Heriawan ya. Jadi Gubernur Jawa Barat. Saya ke Unpas, itu pertama kalinya. Saya ngobrol, wawancara, dan ketemu sama Pak Acu. Asik banget ternyata ulasannya. Pak Acu ini sebenarnya lulusan mana? Asli mana? Saya aslinya sih agak jauh ya. Mungkin kalau pernah nonton film Laskar Pelangi ya. Nah, saya dari Bangka Belitung, tepatnya di Belitung Timur. Nah, itu yang tempat apa namanya syuting film. Itu kampung halaman saya teh nih. Gitu. Nah, itu. Jadi saya agak jauh. Jadi tahun 93 itu saya tamat SMA di sana. Saya melanjutkan sekolah di sini ya. Saya kuliah di Unpas, kemudian di Unpad ya. Nah, sampai saat inilah begitu ya. Oh, gitu. Jadi lulusan tahun berapa di Unpad, Pak? Saya di Unpasnya 97. 97. Ya, kalau di Unpad itu 2011. 2011 ya. Oke, berarti udah lama juga di Bandung. Sudah lama teh ini ya. Tapi sering pulang dong ke sering, ya gak sering banget gitu ya. Tetapi ya boleh dikatakan kalau ukuran jarak jauh gitu teh ini ya lumayan lah begitu ya. Ongkosnya bisa bangun rumah ya. Iya. Tapi sebelum pandemi Covid nggak juga. Kalau misalkan ke sana dulu penerbangan masih banyak tuh lebih murah ya. Lebih. Kalau sekarang mungkin karena daerah wisata, kemudian penerbangan juga sedikit ya ini, jadi nggak terlalu banyak ya. Trafiknya sedikit ya? Sedikit ya. Pak Acu kenapa sih suka sama ekonomi? Ya saya dulu memang cita-citanya sejak ya mungkin SMP gitu ya. Karena bapak saya itu orang kantoran gitu, setelah pulang tuh suka bawa koran gitu ya. Nah suka bawa koran terus. Ya kita anak-anak tuh suka ikut baca gitu ya, ikut baca berita-berita ekonomi ya zaman-zaman itu kayaknya ekonomi di era Orde Baru gitu ya, tahun 80-an, 90-an, wah itu kayak yang apa namanya luar biasa lah begitu ya. Jadi kayak misalkan bagaimana orang Indonesia terutama ya pejabat Indonesia lah habis negosiasi dengan IGGI waktu itu ya. Kemudian CGI ya. Mungkin yang anak-anak sekarang generasi Gen Z milenial nggak tahu ya. Nggak ngerti pasti. Ya. Jadi ya saya kira waktu itu pembangunan kita sedang bergeliat lah begitu ya. Nah itu saya kira kemudian itu menimbulkan ketertarikan teh ini ya. Ya di samping juga ya kebetulan ya bapak saya kan dulu kerjanya di bagian keuangan ya.
Nah, klop jadi ya. jadi interestnya itu ya berkaitan dengan namanya ekonomi gitu. Nah, Dari situlah. iya, dari situ. Terus saya baca-baca jurusan waktu itu ya. Oh, ada jurusan namanya studi pembangunan. Wah, kayaknya bagus juga nih ya, Iya, begitu. Jadi saya waktu itu ambil jurusan studi pembangunan gitu. Ya. Oh, jadi ceritanya gitu ya. Iya, Kalau gitu. saya jujur masuk ekonomi dipaksa sama orang tua. Iya, Karena iya. cita-citanya harus jadi manajer katanya di Iya. perusahaan, jadi harus masuk ekonomi gitu ya. Gitu. Iya. Aduh, oke. Ngomongin ekonomi, kita baru saja punya presiden baru, Pak Acu. Saya sih nggak nanya soal Pak Prabowo-nya ya. Iya. Kira-kira menurut Pak Acu kenapa Pak Prabowo milih Ibu Sri Mulyani kembali untuk bisa memimpin Kementerian Keuangan? Betul, Kenapa betul. tuh? Hat-trick ya, 3 periode. 3 presiden. 3 presiden ya. Amazing. Nah, itu Bu Sri Mulyani tetap dipakai. Jadi menurut saya pertama ya, untuk kasus peralihan dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo ya. Ya pertama Pak Prabowo mungkin juga merasa mungkin banyak dibantu oleh Pak Jokowi ya gitu. Ya sehingga kemudian saya kira apapun yang diminta oleh Pak Jokowi mungkin menurut saya ada beberapa hal juga dia coba terima gitu ya. Jadi sambil contoh misalkan program-program Pak Jokowi kan masih banyak nih yang dititipkan di 2025 ya. Dan saya kira perlu dikawal oleh menteri yang betul mungkin bisa memahami desain awalnya lah begitu ya. Nah itu yang pertama mungkin. Jadi ada kepentingan Pak Jokowi yang mencoba dititipkan ke Pak Prabowo. Keberlanjutan lah ya di begitu. Era ini. Kemudian yang kedua menurut saya ya Bu Sri Mulyani kan sebenarnya loyal dengan siapapun presidennya ya. Nah kalau saya melihat bahwa kemampuan beliau beradaptasi dan loyalitasnya itu yang kemudian ya dianggap bahwa dia akan bisa beradaptasi dengan siapapun presidennya ya. Meskipun kalau kita lihat di debat Pilpres sebenarnya ya Pak Prabowo tidak terlalu happy kan sama Bu Sri Mulyani ya. Sempat muncul misalkan terkait anggaran pertahanan yang ditolak oleh Kementerian Keuangan begitu ya. Ya katakanlah ada yang bilang itu mah check and balances lah begitu ya. Tetapi saya kira ya kemampuan Bu Sri Mulyani mampu beradaptasi. Itu yang kedua ya Teh ya. Yang ketiga saya kira Pak Prabowo punya pertimbangan juga tentang portofolio terkait dengan ekonomi luar negeri. Nah sosok yang bisa menjembatani itu adalah Sri Mulyani gitu ya. Kita tahu Sri Mulyani kan pernah menjadi salah satu direktur ya di Bank Dunia. Kemudian juga dapat penghargaan banyak lembaga ataupun juga media internasional ya terkait Menteri Keuangan berprestasi lah, Menteri Keuangan terbaik, wanita berpengaruh lah dan sebagainya. Dan saya kira itu dibutuhkan oleh Pak Prabowo untuk membangun konektivitas ya, membangun juga image tentang hubungan luar negerinya. Dan saya kira itu yang ketiga ya. Nah yang keempat mungkin juga menurut saya ini sifatnya adalah transisi ya. Karena transisi ya kita nggak tahu sih apakah reshuffle akan terjadi ke depan ya dan sebagainya, kita nggak tahu gitu ya. Tetapi saya kira apapun terjadi dengan kondisi fiskal kita ke depan itu kontribusi Sri Mulyani cukup besar. Iya, jadi misalkan bagaimana utang kita meningkat begitu ya. Kemudian juga bagaimana alokasi terkait dengan proyek-proyek strategis ya kita sebutlah IKN misalnya dan sebagainya ya. Nah saya kira juga itu ada peran Bu Sri Mulyani kan gitu. Jadi saya kira paling tidak ya faktor-faktor itu. Dan memang kalau saya perhatikan ya sebenarnya bukan hanya Sri Mulyani ya Teh Heni ya. Ada beberapa momennya? Iya, termasuk momennya ya? Momen kan kalau kita lihat sudah dimagangkan. Mungkin Thomas Djiwandono kan dimagangkan dulu ya. Nah saya bilang tadi kita nggak tahu nih dalam jangka menengah bagaimana, apakah akan ada reshuffle, Thomas Djiwandono disiapkan misalkan untuk menggantikan Sri Mulyani. Ada kemungkinan itu? Ada, tentu ada kemungkinan ya. Nah kemungkinan juga hal itu juga bisa kita lihat dari bahwa Thomas Djiwandono kan sebelum Prabowo dilantik jadi presiden itu sudah magang duluan kan sebagai wakil menteri keuangan. Dan kalau kita lihat secara keseluruhan ya Teh ini bahwa ya kementerian di bidang ekonomi terutama kan tidak banyak mengalami perubahan. Menteri BUMN-nya tetap gitu ya. Iya sih. Ya kemudian Menko perekonomiannya tetap kan. SDM gitu ya. juga tetap. Ya, SDM juga tetap. Kemudian juga investasi juga tetap kan begitu ya. Rosan kan masih. Ada tambahan tapi Dewan Ekonomi Nasional. Ya itu kan saya kira sekedar mungkin advokasi saja ya, atau memberikan semacam
masukan lah ya begitu, nasihat kepada Pak Prabowo ya mungkin juga Iya sih. tim-tim itu saya kira hanya penampungan juga bisa jadi gitu ya. Karena saya juga nggak yakin kalau banyak instrumen begitu, ada utusan presiden, ada Dewan Ekonomi, ada kementerian begitu ya. Nah itu bagaimana job mereka itu diatur secara secara apik gitu ya, sehingga betul-betul nantinya tidak tidak menjadi birokratis, tidak menjadi lamban. Ya harapan kita ya saya terus terang TNI mungkin akan masih menunggu ya kira-kira apa yang akan terjadi terkait dengan pergerakan ekonomi ke depan dikaitkan dengan sistem ataupun juga komposisi kabinet dan instrumen-instrumen lain yang terkait dengan ekonomi gitu ya. Dengan kata lain, Pak Acu pengen bilang bahwa profil Bu Sri Mulyani yang sekarang jadi Menteri Keuangan hat-trick 3 kali dalam periode 3 presiden ini adalah seorang yang profesional tapi independen ya. Dia tidak punya kepentingan secara politik hingga akhirnya dia bisa menjaga anggaran itu agar bisa berkesinambungan. Dan salah satunya juga yang kita sorotin itu soal kebijakan fiskal masalahnya ini, Pak Acu. Ya kalau dari sisi prestasi fiskal sih sebenarnya tidak ada yang luar biasa ya Teh, menurut saya gitu ya. Kata Pak Acu ya. Ya, saya kira nggak ada yang luar biasa ya. Tax ratio kita tapi juga. Tapi dia udah ada di 3 krisis loh. Iya 2008 betul. krisis ekonomi, COVID-19. Dan saya kira domestic obligation kita, kemampuan kita menangani krisis ya tidak hanya kan dari sisi keuangan juga dari sisi moneter, kemudian dari juga sektor real gitu ya. Jadi kalau kita lihat misalkan ya kemampuan di dalam menangani krisis dampak pandemi ya, ya kan undang-undangnya dirubah ya. Yang tadinya defisit APBN maksimal 3%, kemudian dirubah ketika masa pandemi. Yang sebelumnya pinjaman itu dibatasi begitu, bahkan sekarang Bank Indonesia juga pada waktu pandemi krisis membeli surat utang pemerintah dengan istilah burden sharing ya. Nah, jadi saya kira sebenarnya kalau menurut saya sih tidak ada yang luar biasa dan prestasi. Dan kalau kita lihat ya plus minusnya dan kemudian juga mungkin seberapa besar peran Bu Sri Mulyani begitu ya, pertumbuhan ekonomi kita kan juga stagnan di 5% gitu 10 tahun Pak. Kalaupun naik 5,2. Iya, itu kan. Tapi kalau kita rata-rata itu mungkin sekitar ya 5% lah. Mungkin kalau kita masukkan pandemi COVID ke dalam itu ya mungkin nggak sampai 4%. Menurut Pak Acu perlu nggak 3 women ini ada di Kemenkeu? Ada Pak Suhasil Nazara, ada Pak Thomas Jiwandono, dan terakhir Pak Anggito ya, ekonom senior kita. Betul. Nah, saya kira mungkin ya memang cakupan di Kementerian Keuangan sangat luas ya, gitu. Sempat kan juga beredar misalkan bagaimana Dirjen Pajak itu ingin dipisahkan dan sebagainya sebelum ya kemarin. Iya sih. Nah, kalau saya melihat memang pembagian tugasnya ya masing-masing punya punya relasi yang mungkin sudah ditetapkan oleh Bu Sri Mulyani ya. Kalau kita tahu kan Pak Suhasil Nazara mungkin lebih banyak ke aspek mungkin makroekonomi ya gitu kalau saya lihat gitu. Kemudian ya mungkin Pak Thomas Jiwandono lebih ke aspek bisnisnya ya. Bagaimana komunikasi fiskal pemerintah dengan sektor bisnis mungkin ya gitu. Dan Pak Anggito saya kira mungkin juga lebih banyak kepada ya mungkin terkait dengan pembiayaan dan sebagainya gitu. Dan kita juga tahu kan pengalaman Pak Anggito kan sebelumnya pernah menjadi juga kepala BKF dulu ya, yang waktu gagal dilantik jadi wakil menteri ya gitu ya. Nah, jadi saya kira mungkin penugasannya ada begitu. Nah, meskipun saya juga terus terang belum begitu memahami gitu ya bagaimana ketiga wakil menteri itu bisa menjalankan fungsi Kementerian Keuangan ya, terutama mendelegasi daripada apa yang diinginkan oleh Bu Sri Mulyani begitu ya. Berarti arah ekonomi kalau melihat posisi atau postur secara nomenklatur ya, yang sekarang terjadi dibentuk sama Pak Prabowo, akan kemana arahnya? Apakah hanya sekedar ingin mencapai angka pertumbuhan di 8% tadi? Atau gimana? Kalau saya lihat dari pidatonya ya mungkin apakah itu impromptu muncul begitu saja atau memang ada desain begitu. Ya sebenarnya beliau ingin menjangkau perbaikan di berbagai aspek ya. Itu patut kita apresiasi ya spirit Pak Prabowo. Saya kira misalkan beliau ingin menjaga agar ya bagaimana ketahanan pangan kita bisa lebih cepat lah ya, lebih bagus dengan produksi misalkan
ya beras yang lebih banyak dan sebagainya gitu ya. Kemudian beliau juga ingin mendorong sektor usaha ya lebih cepat melalui restrukturisasi usaha, melalui restrukturisasi pembiayaan dan sebagainya. Ya itu juga kita apresiasi. Dan kalau kita lihat juga beliau ingin mengembangkan investasi ya hilirisasi dengan spektrum yang lebih banyak ya. Kalau kita lihat hasil pertemuan di Magelang waktu itu bagaimana Bima Arya mengatakan ya menyampaikan bahwa ada 25 seingat saya sektor unggulan yang akan nanti didorong di pemerintahan Prabowo sebagai leading sektor ya. Jadi kalau zaman Pak Jokowi kan kita mungkin lebih banyak mengenal di sektor tambang ya. Nah, tetapi zaman Pak Prabowo saya kira ada pertanian juga termasuk dalamnya perkebunan, ada kehutanan ya. Dan itu saya kira bagus lah. Dan ketiga, saya kira juga melihat bahwa ya Pak Prabowo punya perhatian terhadap tidak saja pertumbuhan sebenarnya, tapi juga equity ya, bagaimana keadilan gitu, memperbaiki bagaimana daya serap tenaga kerja lebih tinggi gitu ya, kemudian juga berupaya untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Ya saya kira secara konsepsi ya sebagai seorang leader ya sebagai seorang presiden ya, saya kira saya cukup mengapresiasi ya, meskipun sekali lagi ya beliau punya target baru, ini mesinnya lama nih ya. Ya di situ kan ada Erlangga Hartarto gitu, Agus Gumiwang, Erick Thohir gitu ya. Itu kan mesin-mesin rongsok semua, mesin lama kan gitu ya. Dan prestasinya sudah kita buktikan. Apa sih prestasinya Erlangga Hartarto ya? Apa sih prestasinya Agus Gumiwang gitu, atau mungkin prestasinya apa namanya? Tapi kan diangkat lagi. Ya itu berarti tadi. Dia punya prestasi. Ya, menurut saya lebih bukan kepada prestasi sebenarnya lebih ya. Lebih pada kepentingan Pak Jokowi yang kemudian juga menitipkan. Dan yang paling penting mereka adalah pimpinan parpol. Nah, kan udah enggak tuh. Ya, tetapi kan seperti Pak Zulhas masih. Kemudian apa namanya satu lagi Pak bagi-bagi ya, gitu ya. Bahlil masih kan gitu. Kemudian Caimin juga masih gitu ya. Ya meskipun bukan pemimpin parpol, saya kira pengaruhnya Erlangga Hartarto masih ada ya. Dan Agus Gumiwang saya kira juga senior di Golkar begitu. Dan tentu Erick Thohir juga saya kira berpengaruh besar di berbagai lini lah ya gitu. Ya ini yang saya khawatirkan nih ya. Target baru tapi mesinnya rongsok, mesin lama gitu ya. Apakah bisa gitu. Jadi pertimbangan keinginan Pak Prabowo dengan penempatan orang itu menurut saya agak dipaksakan dan nggak nyambung menurut saya ya gitu. Jadi kemungkinan reshuffle nih. Iya, ya bisa kemungkinan reshuffle begitu ya. Nah, tapi kita berikan kesempatan lah ya. Nah, karena saya melihat begini Teni. Jadi beliau ingin mencapai tujuan-tujuan ekonomi Pak Prabowo, tetapi pertimbangannya lebih banyak politik gitu ya. Itu lebih kepada bagi-bagi dari dulu bukannya kayak gitu. Ya sebenarnya kan kalau dalam hal ekonomi sebenarnya hal itu bisanya diminimalkan ya. Seharusnya. Ya seharusnya. Jadi memang betul-betul yang secara orang yang profesional ya gitu ya. Nah jadi saya kira ya saya tidak begitu yakin sebenarnya ketika apa yang diharapkan Pak Prabowo kemudian melihat orang-orang ataupun sosok yang beliau beri tugas ya untuk mengemban jabatan-jabatan penting itu. Gitu. Ya tapi semoga dalam 2 bulan terakhir ini di 2024 akan ada sedikit kemajuan lah ya Pak. Ya mungkin kemajuan sih peluangnya sudah tipis ya untuk akhir tahun ya. Ya peluangnya udah sedikit ya TNI mungkin. Ya kalau kita lihat dari belanja pemerintah ya paling itu yang bisa kita dorong ya. Tetapi saya kira kalau berkaitan dengan kondisi ekonomi secara makro harus kita lihat ya kita harus lihat lah ya, harus kita lihat ke depan gitu ya. Sambil contoh misalkan ya bagaimana sekarang ini ekonomi dunia kan masih tetap juga melambat kan. Itu juga ada faktor gitu ya. Kemudian jangan lupa sekarang ini kita lihat juga Presiden Amerika yang terpilih kan Republik Donald Trump, dan dia juga sudah punya beberapa kebijakan ekonomi ya. Betul. Misalkan seperti memotong pajak, kemudian menaikkan pajak impor ya gitu ya, dan mengurangi peran ekonomi Tiongkok akan ada ketersinggungan ya? Iya ada pasti ketersinggungan. Bayangkan kalau produk-produk Tiongkok tidak bisa masuk secara maksimal ke pasar Amerika misalnya, itu kan pasti masuk ke pasar Indonesia ya. Dan kita juga udah kerepotan ini dibanjiri barang-barang impor ya. Barang-barang impor dari Tiongkok sejak ada Permendak nomor 8 itu yang dikeluhkan ya.
oleh banyak kalangan pelaku usaha, terutama perdagangan dan juga industri Tapi TPT. sudah dibantah soal itu, bukan Permendaknya yang bikin keok katanya gitu. Tapi memang situasi ekonomi globalnya yang memang lagi rusak katanya. Ya, saya kira nggak seperti itu ya. Iya. Ya, saya kira kalau kita lihat kebijakan untuk membatasi barang masuk itu kan jelas untuk memberi porsi besar untuk barang-barang di dalam negeri kan, produksi dalam negeri. Dan saya kira ya kalau kemudian barang itu dilepaskan begitu saja dan kemudian membanjiri kita dalam kondisi tidak head to head, kan kita tidak bisa bersaing. Bunganya di Tiongkok lebih murah, insentifnya lebih banyak, harga energi lebih kompetitif, harga tenaga kerja lebih kompetitif, infrastrukturnya lebih oke. Ya nggak fair menurut saya kalau kemudian ya kondisi yang terjadi dalam belakangan ini tuh disebabkan oleh semua faktor global ya. Saya kira ya kita harus mengakui bahwa tata kelola domestik juga di dalam negeri kita tidak maksimal gitu ya. Ada penurunan ya? Iya, penurunan. Terutama ya kalau kita lihat misalkan terkait dengan industri-industri TPT ya. Nah, yang kemudian juga yang terakhir kan ada perusahaan tekstil besar Sritek ya, yang kemudian kolab ya begitu Pilot itu. Ya Pilot padahal itu kan perusahaan sangat besar sekali ya. Di Sukoharjo itu di Solo itu saya kira. Tapi kayaknya Pak Aco tidak terlalu kaget ya sama Sritek Pilot ya. Ya, karena memang di sana ada faktor juga mismanagement ya. Betul. Kemudian juga ada faktor yang terkait bukan sekedar faktor ekonomi. Bukan, ya. Saya kira ada faktor mismanagement, kemudian juga ada faktor memang karena lingkungan perdagangan secara global dan juga lokal gitu ya. Kita simpan dulu soal Sritek di belakang ya. Nanti saya ada sedikit pertanyaan soal Sritek ini. Kemarin sudah ada rilis Bu Sri Mulyani soal defisit APBN 2024 sekitar 300 T ya, Pak Aco ya. Dan BPS juga sudah mengeluarkan rilisnya, ekonomi kita cuma tumbuh di 4,95%. Apakah ini bisa dijadikan indikator bahwa di triwulan pertama 2025 akan sama atau bagaimana Pak Aco melihatnya? Ya, saya kira engine of growth itu memang di triwulan pertama ya tahun depan itu ya tidak saya kira tidak akan terpengaruh, tidak akan melompat lebih tinggi dibandingkan triwulan 4 ya. Gitu biasanya awal tahun saya kira sumber pertumbuhan kita lebih banyak kepada ya mungkin investasi ya, realisasi investasi. Kemudian juga kalau melihat pasar ekspor kondisi sekarang ya masih banyak ketidakpastian. Saya juga nggak yakin kemungkinan. Saya kira ya kondisi ekspor kita termasuk harga komoditas unggulan kita itu ya tidak akan jauh berbeda dengan 2024 sekarang gitu ya. Nah, kita harapkannya memang dari investasi ya bisa modal asing maksudnya. Ya investasi modal asing itu bisa lebih lebih cepat begitu, meskipun ya kita juga harus melihat dalam upaya misalkan ya karena kebijakan moneter kita misalkan itu kan sangat terpengaruh dengan kebijakan moneter internasional terutama Amerika Serikat ya. Suku bunga nah suku bunga bagaimana keinginan Presiden Trump misalkan untuk memangkas pajak ya. Nah itu saya kira juga kemudian pajak terkait impor yang lebih tinggi gitu ya. Nah saya juga melihat bahwa itu akan ada pengaruh ya, karena ekspor kita kan juga ke Amerika mungkin lebih banyak kepada produk misalkan TPT alas kaki ya. Nah itu saya kira juga akan ada efek lah ya terhadap itu. Jadi di triwulan pertama tahun depan perkiraan saya mungkin ya ekonomi tidak akan tumbuh jauh lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan 4 sekarang ya, atau triwulan 3 gitu ya. Ya mungkin masih di sekitaran 5% lah ya begitu. Ya sehingga butuh kerja keras kerja keras. Ya saya sering mengatakan untuk kerja keras itu kita perlu tim yang solid, kita perlu juga kreativitas mencari sumber pertumbuhan baru. Kita juga perlu mendesain ekonomi kita, terutama sektor-sektor yang mungkin nilai tambahnya bisa kita dorong gitu ya. Gitu ya. Oke, berarti fokusnya juga salah satunya untuk peningkatan daya beli masyarakat ya, yang sekarang juga menurun luar biasa ya. Daya beli masyarakat saya kira kan meskipun inflasi stabil, ya meskipun inflasi turun ya. Ya karena kan gini, kalau harga-harga itu kalau kita lihat mengalami perlambatan kan kita sempat 5 bulan kemarin secara nasional deflasi ya. Nah meskipun bulan sekarang kemarin kita sudah inflasi kembali. Nah inflasi itu menurut saya disebabkan karena ya faktor mungkin ya mulai ada perubahan daya beli gitu ya. Yang kedua juga mungkin karena faktor ya sudah sekian lama memang ya deflasi itu
ya harga apa namanya sudah mulai agak relatif lebih rendah lah ya. Karena kan kita nggak bicara hanya deflasi 5 bulan teh ini, kita bicara inflasi yang bertahun-tahun gitu ya. Jadi kalau harga naik setahun saya bilang, kalau turunnya hanya 5 bulan, yang nggak ada masalah, itu insentif buat sektor rumah tangga kan gitu ya. Gitu. Masa harga harus naik terus kan begitu ya. Nah, dan saya kira kalau kita melihat respon itu bisa jadi memang karena faktor komoditas pokok misalkan sedang melimpah gitu ya, sehingga harga turun. Karena kan pendorong musiman ya faktornya. ya. Karena faktor yang mendorong daripada stabilitas harga itu kan sebagian besar adalah komoditas pangan terutama ya. Nah, itu mungkin ada faktor itu ya. Kemudian juga mungkin ya di sisi lain harga-harga memang apa namanya ya tidak ada tekanan yang berarti, terutama harga-harga yang diatur pemerintah di tahun politik ya. Jadi misalkan BBM kan kita juga tidak mengalami penyesuaian ya, tarif dasar listrik begitu. Nah, karena hal semacam itu punya kontribusi besar sebenarnya terhadap potensi kenaikan harga di luar komoditas pangan gitu. Ya. Oke. Kemarin juga disampaikan sama Bu Sri Mulyani bahwa kita akan jatuh tempo hutang di 2025 besar juga ya, 800 T. Sudah ada tuh Pak katanya 500 T gitu. Pak Acu gimana nih pandangannya soal hutang luar negeri kita Pak? Iya, jadi saya kira rasio utang kita kan terhadap PDB kan sangat tinggi ya. Betul. Sudah di atas 40%. Meskipun Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 17 kan ya bilang maksimalnya bisa 60%. Nah, tetapi kan kalau bicara 60%, 50%, tetap saja menurut saya utang itu harus produktif ya. Nah, pertanyaan saya, kalau utang itu kemudian kita gunakan untuk hal yang tidak produktif, kemudian tidak menghasilkan pertumbuhan yang sama, ya nanti kita kan pasti kena jebakan hutang, debt trap ya, gitu. Dan saya melihat bahwa kita sudah mengalami jebakan itu sejak lama gitu ya. Nah, tentu teh ini ya angka 700-800 triliun itu bukan uang yang sedikit ya, gitu. Dan saya berharap bahwa kita harus punya komitmen ya untuk menurunkan rasio utang itu, sehingga kemudian kita juga tidak punya ekses ya terhadap upaya merubah kebijakan-kebijakan fiskal ke depan seperti menaikkan pajak. Ini kan rencananya tahun depan juga PPN naik ya 12%. Jadi 12%. Ya, kemudian juga subsidi-subsidi dikurangi. Itu kenapa? Ya karena pemerintah dibebani dengan apa namanya kewajiban membayar pokok, bunga dan cicilan utang yang besar. Ya, di sisi lain saya kira kondisi ekonomi kan tidak 100% sebagaimana yang kita harapkan gitu ya. Ini loh makanya kenapa SUN dikeluarkan oleh pemerintah dan BI ya? Ya, jadi itu dalam rangka memang menyerap daripada dana karena memang tadi untuk menutup defisit ya. Kalau kita lihat memang upaya untuk menutup daripada apa namanya defisit itu kan sebagian besar akibat pembiayaan yang dilakukan di dalam negeri ya, dalam rupiah ya begitu. Jadi penerbitan surat utang ya, kemudian juga portofolio yang lain itu dalam rangka saya kira menutup defisit itu. Hujan nih Pak Acu. Mau pindah dulu nggak? Boleh. Oke, kita pindah dulu. Iya. Resiko di alam nih. Iya. Hujan ya ini ya. Masa itu mah. Kita lanjut ya. Iya, siap teh. Bandung lagi ini nih udaranya. Tadi sampai di mana ya Pak Acu? Ya sampai ke hutang ya. Hutang ya. Oke. Artinya ini butuh concern ya dari Ibu Menteri untuk bisa menanggulangi pembayaran hutang karena memang jatuh temponya sudah 2025 ini. Ya betul. Jadi utang itu kan memang sudah kita ingatkan sejak awal ya, meskipun batasan di dalam Undang-Undang Keuangan Negara itu adalah 60% tadi ya. Tetapi ya kita berharap bahwa utang yang ditarik pemerintah itu bisa lebih produktif ya. Jadi kalau kita pinjam ya kita harus memanen pertumbuhan dan itu harus memanen pendapatan kan begitu ya. Karena kalau tidak saya kira kita punya konsekuensi bahwa ada tekanan besar terhadap fiskal gitu ya. Nah, pilihan terkait tekanan fiskal ini bisa beragam ya. Jadi misalkan ya bisa kita menaikkan pajak begitu ya, atau mengurangi subsidi. Nah, kita kan tahu Pak Prabowo kan juga banyak janji ya. Pengen makan siang gratis, tunjangan guru ya. Kemudian juga dana bergulir ya. Kemudian pembangunan perumahan. Dan yang pertama kemarin penghapusan hutang. Nah itu ya itu kan uang semua, belanja semua kan gitu. Nah oleh karena itu saya kira
ini memang harus dilakukan dengan hati-hati gitu ya. Nah, jangan sampai saya kira kemudian uang itu kita tarik terus, jadinya gali lubang tutup lubang kan gitu ya. Dan ini harus dipastikan, saya kira ke depan ini ya mana yang proyek-proyek yang mungkin harus kita reschedule lah. Ya saran saya sih mega-mega proyek yang memang ya katakanlah efek pertumbuhannya belum optimal itu bisa kita turunkan. Sebut aja lah apa Pak? Ya misalkan IKN gitu ya, ya. Misalkan IKN begitu ya, dan proyek infrastruktur lain yang sepertinya tidak terlalu prioritas gitu. Kayaknya gini ya, mohon maaf kalau saya salah ya Pak Acu ya. Oke lah kita genjot pertumbuhan, tapi di sisi lain ya lagi-lagi pembentukan kementerian, 48 kementerian loh. Perombakan dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo, ini kan juga belanja. Iya, belum apa-apa lagi sudah ada menteri yang minta anggaran sekian triliun ya gitu ya. Iya. Nah ini kan saya kira juga menjadi persoalan ya. Itu dia. Ya di samping juga efektivitas, kemudian juga efisiensinya gitu ya. Gimana? Nah ini saya kira kembali ke Pak Prabowo, tentu harus ada prioritas ya gitu. Saya bercontoh misalkan belanja pegawai, jangankan di pusat, di daerah aja contohnya ya. Aduh. Itu sudah menyerap 30% dari APBN. Untuk infrastruktur APBD ya, infrastrukturnya mungkin hanya sekitar 15%, paling tinggi ya begitu ya. Itu udah bagus 15%. Jadi saya kira memang ya kita harus lebih hati-hati ke depan gitu dengan kementerian yang sangat gemuk ini. Pasti anggarannya juga tidak sedikit gitu ya. Ditambah janjinya juga tidak sedikit gitu ya. Ditambah beban warisan utang zamannya Jokowi ya ini ya. Nah, ditambah ada peluang korupsi. Iya, wah itu kalau memasukkan kalau kita memasukkan unsur moral hazard ya, penyelewengan, wah itu lebih ekstrim lagi lah ya. Jadi saya kira itu teknik ya. Jadi optimis ya nih bisa bayar utang. ya saya sih optimis ya. Kita nggak akan gagal bayar. Tapi resikonya saya kira ya porsi-porsi untuk belanja masyarakat, belanja pembangunan itu masih berkurang. Termasuk juga mungkin ada beban negara yang dideliver kepada masyarakat gitu ya. Gitu ya. Oke, Pak, kita kan selama ini melihat fungsi Bank Indonesia dari sisi moneter saja gitu ya. Apakah menurut Pak Acu perlu ditambah dual kepentingan? Jadi ada tambahan kepentingan lah supaya berjalan dengan beriringan. Jadi BI nggak cuma ngurusin suku bunga gitu, tapi fiskal juga. Karena kalau yang saya lihat gini Pak ya, dengan mekanisme yang ada sekarang, suku bunga dan lain sebagainya, BI rate lah ya kita sebutnya, itu hanya menguntungkan orang-orang yang punya duit saja. Sementara yang orang-orang yang ada di bawah atau kelas menengah ke bawah itu tidak merasakan itu gitu. Ya, jadi kalau saya melihat ini mungkin ya sebenarnya mereka sudah punya KKSK ya, Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Sebenarnya ada forum koordinasi fiskal dan moneter, termasuk dengan sektor real ya, dan perdagangan sudah ada. Hanya memang saya kira tugas utamanya membuat operasional kebijakan moneter itu lebih efisien. Ya, jadi menurut saya kalau disebut indikator makro kita stabil, makro prudensial kita stabil, kenapa bunga kita tinggi kan gitu ya? Nah itu sebuah anomali kan gitu. Nah ini yang menurut saya perlu dikurangi. Bahkan menurut saya intensitas Bank Indonesia berbisnis tuh harus dikurangi gitu ya. Jadi maksudnya gimana? Ya seperti ya membeli surat utang gitu ya. Seperti zaman pandemi COVID ya, burden sharing. Ya kemudian juga aktivitas-aktivitas lain yang menurut saya terlalu besar unsur bisnisnya lah ya begitu. Nah dan menurut saya kenapa kebijakan moneter itu selalu mandul ya, gagal gitu ya. Karena memang ya respon terkait dengan perubahan tingkat bunga dan sebagainya itu sangat lamban sekali gitu ya. Oleh karena itu saya kira mungkin ya perlu diperkuat dari sisi itunya teh ya. Dan kadang-kadang saya juga bingung ya, BI ini menstimulan begitu berbagai hal. Ini Bank Indonesia atau IO gitu kan ya. Ini juga saya kan kegiatannya di Bank Dunia begitu ya. Kemudian pertemuan IMF gitu ya. Ini juga saya nggak ngerti gitu ya gitu. Apa yang dikelola gitu ya. Dan saya kira ya mereka juga di bidang prestasi ya biasa-biasa aja lah gitu ya. Kalau kita lihat nih Pak, perbankan kita saat ini dengan adanya surat utang negara itu kan ya itu yang hanya bisa dibeli oleh perbankan sebenarnya. Kan perbankan nggak bisa beli saham. Ya. Nah ini kan juga pengaruh akhirnya. Perbankan bisa teknik beli saham, ya kan mereka punya investment ya.
mereka kan punya investment relation unit, bisa beli saham, dan mereka menempatkan juga banyak di saham melalui unit investasinya gitu ya. Selain juga membeli ya surat utang gitu ya. Nah, tapi kan diarahkan sama ya, kan betul, surat utang. Betul, memang porsi dikatakanlah porsi kepemilikan perbankan di saham memang saya kira agak lebih rendah, karena memang kan profil risikonya juga berbeda. Ya, karena kan di saham tentu risikonya lebih tinggi ya, TNI ya. Kan di kita ada istilah high return high risk ya. Nah, tentu memang harus dibatasi. Jadi kurang lebih bahasa kita, jangan tempatkan investasi pada satu keranjang yang sama gitu ya. Nah, oleh karena profil risiko itu diatur. Ya mungkin kalau mau beli surat utang pemerintah kan lebih secure lah ya. Karena nggak mungkin saya kira pemerintah kemudian kolab, bangkrut dan gagal bayar gitu ya. Nah, ini saya kira juga perlu dipertimbangkan gitu ya. Nah. Tapi kondisi perbankan kita akan safe di 5 tahun ke depan? Oh iya, perbankan kita itu bunganya tinggi gitu ya. Kemudian pemerintah jor-joran menerbitkan surat utang gitu ya. Wah, saya kira perbankan kita di zona nyaman ya. Ya, jadi saya kira para direksi bank, ya, manajer bank tuh tidur nyenyak juga ada uangnya datang gitu ya. Nah, bunganya tinggi, bunganya. Mekanisme kreditnya. Wah, ya. Saya kira itu hutan belantara dan seperti negara sendiri ya. Dan oleh karena itu kalau Indonesia ingin maju, perbankan kita itu harus efisien ya. Dan perbankan kita tahu penguasaan aset perbankan pada segelintir ya. Dan kemudian juga ya saya kira perbankan kita harus dikatakan tidak efisien, itu harus. Nah, itu membuat ekonomi kita jadi bergerak tidak maksimal gitu ya. Kita ngobrolin Sritex sedikit ya. Iya, silakan. Ya. Pak Cu, ini kondisi tekstil kita sebenarnya kayak gimana sih? Ya, tekstil kita itu kan tekanannya dari dua arah ya. Dari eksternal saya kira ya permintaan globalnya juga agak melambat ya karena tekanan ekonomi ya Eropa terutama dan Amerika ya. Sisi lain juga saya kira harga komoditas bahan baku meningkat ya gitu. Ditambah lagi kemarin-kemarin saya kira juga ya nilai tukar kita kan meskipun sudah 15.000 menurut saya ya tetap tidak kompetitif lah ya. Sehingga kemudian ya itu membebani ya terutama sektor-sektor TPT. Kan TNI sektor TPT itu kurang lebih 65% itu impor konten bahan bakunya. Bahan bakunya ya seperti kapas, benang dan sebagainya. Kan itu dibayar pakai dolar semua ya. Sedangkan harga bahan bakunya berat ya. Jadi satu-satunya faktor ya mungkin yang mempertahankan TPT itu ada di Indonesia ya karena tenaga kerja murah dan lahan ya. Gitu. Jadi kalau misalnya tenaga kerja kita naik terus, kemudian lahan juga mungkin ke depan itu banyak regulasi terkait lingkungan dan sebagainya, mungkin TPT-nya akan semakin terpuruk gitu ya. Belum lagi impor barang. Ya, ditambah itu dari eksternal ya. Dari eksternal ditambah lagi ada Permendak nomor 8 yang memberikan kelonggaran masuknya barang-barang impor gitu ya. Nah, jadi ya lengkap sudahlah gitu ya penderitaannya begitu. Di dalam negeri ya tentu akibat meningkatnya impor barang-barang TPT sehingga kemudian ya barang-barang produksi dalam negeri itu tidak bisa bersaing ya Teh ya. Itu pertama. Yang kedua saya kira ada digitalisasi dan sebagainya. Ya tentu melawan korporasi-korporasi besar ya sangat kalah ya. Kalau kita bicara marketplace aja lah. Marketplace atau toko online kan luar biasa di Indonesia kan. Dan itu kita bisa beli barang dari luar negeri. Ya melalui marketplace dan toko online itu. Bisa kita ubah nggak Pak? Ya sebenarnya bisa kita ubah gitu ya. Kalau pemerintahnya punya komitmen gitu ya. Di satu sisi mungkin ada kemudahan berkonsumen itu membeli barang mungkin bisa jadi lebih kompetitif. Ya paling tidak ditekanlah dunia usaha itu bisa efisien gitu ya. Nah kalau kita lihat kan barang-barang produk TPT impor juga sebenarnya tidak murah-murah banget ya untuk yang jenis-jenis ya mungkin brandy dan sebagainya tinggi juga gitu ya. Nah ini kan juga mungkin bagaimana produk-produk itu bisa ditekan ya secara lebih efisien gitu ya. Nah, sehingga kemudian juga ya tidak memberatkan gitu ya konsumen, dan mungkin juga konsumen lebih bagus sih sebenarnya
ya membeli produk-produk dalam negeri. Tetapi produk-produk itu juga harus apa namanya ya kompetitif lah istilah kita ya, gitu. Jadi masyarakat kita kan tidak peduli teh ini barang dalam atau luar negeri, yang penting harganya murah kan gitu ya. Yang penting harganya murah dan kecuali kelas menengah ke atas. Nah, itu masih ada pertimbangan wah brandednya atau apa gitu kan gitu. Apakah ini hal yang berbeda Pak ketika Matahari Department Store tutup, tapi kemudian toko-toko seperti Uniqlo dan kawan-kawan begitu rapih masuk ke Indonesia, bahkan ada di seluruh penjuru provinsi tanah air? Betul Teh ini. Jadi memang ada aspek bisnis ya. Aspek bisnis yang mungkin saya kira dari sisi Matahari segmentasi pasarnya dia juga harus petakan. Kemudian komoditasnya juga saya kira ya dia harus lebih spesifik ya gitu ya. Nah, dan tentu kalau kita bandingkan dengan ya perusahaan-perusahaan besar yang masuk ke Indonesia di sektor perdagangan lah, baik itu TPT maupun juga yang lain gitu, ya pasti mereka selain didukung oleh kemampuan keuangan yang kuat gitu ya, tapi juga didukung dengan ya segmentasi pasar dan penguatan produk yang lebih kompetitif gitu ya. Jadi memang saya kira saya ambil contoh beginilah Teh ini. Kalau saya punya outlet begitu ya, ya tentu outlet yang unggul dia punya jaringan terhadap pemasoknya gitu ya. Nah, jadi ya sedangkan kalau misalkan kita lihat outlet besar kita yang kemudian collab gitu ya, mungkin saja mereka pada awalnya hanya sebagai tempat ya perdagangan gitu ya, tetapi tidak memproduksi sendiri beberapa komoditas ya. Nah, ini saya kira yang juga ikut berkontribusi. Dan saya kira dalam praktek bisnisnya modifikasi-modifikasi di dalam pemasaran, dalam produksi itu terbuka lebar ya. Dan kita bisa mengambil contoh banyak waralaba dan sebagainya itu juga mereka menerapkan sistem proses bisnis yang efisien lah gitu ya. Nah, ini yang menurut saya kita lambat terapkan gitu ya. Apalagi posisinya hanya sebagai tempat pemasaran, sebagai etalase saja, sebagai ya tempat transaksi gitu ya. Nah, ini saya kira juga mungkin perlu diperhatikan lah gitu. Ya, karena dulu Pasar Baru Kota Bandung ramai sama orang-orang Malaysia belanja, sekarang sudah sepi. Iya, sekarang orang Pasar Barunya sudah buka outlet di Malaysia gitu ya, dan bisa beli secara online mungkin tanpa harus datang ke Pasar Baru kan gitu ya. Dan mungkin juga barang-barang Pasar Baru sudah juga diproduksi miripnya dengan barang-barang produksi Tiongkok sehingga bisa lebih murah kan gitu ya. Nah, ini tiruan. Ini disrupsi lah. Ya bisa tiruan tuh bisa kita meniru mereka, bisa mereka juga meniru kita kan gitu. Nah, tapi saya berkeyakinan sepanjang produk itu efisien, rantai produksinya dan rantai bisnisnya bagus, kita akan tetap kompetitif deh, gitu ya. Gitu. Dan banyak kan produk kita juga kompetitif kan, gitu ya. Apa itu contohnya? Ya, sambil contoh banyak produk TPT kita itu diterima di luar ya, gitu ya. Bahan wool mungkin ya? Ya, yang berbasis biasanya rajutan ya. Dan kemudian kalau kita lihat juga produk-produk alas kaki kita kan masih diterima ya. Dan kalau kita lihat sebagai besar produk alas kaki untuk sport, untuk olahraga juga diproduksi di Indonesia. Ya. Jadi ada sisi itunya gitu ya. Meskipun ya untuk bisnis saya kira case by case kita harus memang perhatikan lah permasalahannya gitu ya. Kebayang ya, Sritek sudah pilot, gimana dengan teman-teman UMKM yang selama ini bergantung hidupnya pada tekstil gitu Pak? Apakah mereka dimungkinkan bisa bangkit kembali? Seharusnya menurut saya bisa bangkit ya. Peran pemerintah? Ya, peran pemerintah saya pikir mungkin lebih kepada pemasok kebutuhan untuk barang-barang UMKM ya. Sambil contoh misalkan ya kalau UMKM kan beli benang, beli kain itu kan partainya kecil ya gitu. Jadi kalau ingin berbesar saya kira harus ada satu satu mekanisme di mana para UMKM itu bisa membeli produk dengan harga yang terjangkau begitu, dan itu juga difasilitasi oleh pemerintah gitu ya. Kalau selama ini kan kalau saya punya UMKM saya beli barang ya harganya harga pasar, gimana saya mau bersaing gitu ya dengan pabrik gitu ya. Nah, menurut saya kenapa kita tidak punya perusahaan besar gitu yang dikelola khusus untuk mengimpor bahan baku tapi bisa menjual kepada UMKM dengan harga yang kompetitif ya dibandingkan dengan sektor swasta. Dan ini menjadi tantangan ke depan ya, karena cara kita untuk menghemat ataupun mengefisiensikan biaya produksi kita diantaranya kan salah satunya bahan baku ya, selain tenaga kerja begitu ya dan sebagainya. Tapi menurut saya kontribusi besar itu adalah harga bahan baku yang sangat tinggi
Ya, jadi boro-boro bisa bersaing ya. Dari pembelian bahan baku aja dengan pabrikan Tiongkok dan pabrikan besar kita udah kalah gitu ya. Jadi gimana kita bisa menjual produk dengan harga yang lebih murah kan nggak mungkin. Terakhir, Pak Ecu. Ya. Setelah tekstil, apa yang akan menyusul? Ya, menurut saya mungkin setelah tekstil ini ya mungkin industri-industri terkait dengan properti ya. Nah, itu memang akan agak melambat menurut saya gitu ya. Ya, properti ya, karena properti ini kan terkait juga dengan bahan baku ya, bahan baku terutama ya semen, kemudian besi baja yang ada potensi juga mengalami peningkatan gitu ya. Dan kita tahu bahwa harga properti kan terus naik ya gitu ya. Dan di sisi lain kalau kondisi pendapatan masyarakat seperti ini ya, saya kira juga mungkin menjadi keterbatasan gitu. Skema-skema terkait pembiayaan properti kan ya juga masih terbatas ya, karena tingkat bunga kan masih tinggi teh. Sempit bahkan. Iya. Jadi kan teh ini kalau beli rumah sekarang mungkin lebih dari 70% pasti kredit ya. Nggak ada yang cash beli rumah ya. Tapi kan mau dibangun 3 juta rumah rakyat, Pak. Ya, 3 juta rumah rakyat juga kan saya kira bisa menyedot berbagai kebutuhan untuk pembangunan ya. Dan itu juga bisa mendorong kenaikan harga di pasar kan gitu ya. Nah, ini juga sih. Ya, dan saya kira penugasan-penugasan itu juga sangat tergantung kepada ya kemampuan pemerintah untuk menyediakan ya fasilitas buat perumahan masyarakat yang lebih terjangkau gitu ya. Nah, kalau saya bicara hari ini ya sektor properti ya mungkin masih agak terbantu dengan adanya insentif fiskal ya, dengan pembebasan pembelian rumah ya, pajak pembelian rumah. Ya, dan itu saya kira akan membantu gitu. Otomotif? Ya, ke depan otomotif ya mungkin kalau melihat dari kinerja ekspor, kemudian juga kondisi pendapatan masyarakat, ya saya sih juga melihat bahwa otomotif mirip-mirip dengan properti ya, gitu. Ada sedikit melambat ya? Ya, ada sedikit melambat gitu ya. Ya, kenapa? Karena memang dengan kondisi saat ini ya masyarakat pasti tentu ada prioritas yang lebih penting ya dibandingkan dengan otomotif gitu. Tersier itu ya? Ya, itu lebih tersier dan gitu. Apalagi kan kita melihat bahwa orang kelas menengah kita kan juga turun kan gitu ya. Nah, ini juga makan tabungan ya? Makan tabungan. Nah, ini tadi juga jadi pertimbangan. Oke. Pak Ecu, terima kasih. Sama-sama Teh ini. Banyak dapat insight, banyak dapat pengetahuan luar biasa lah soal ekonomi. Semoga Pak Ecu sehat selalu dan keluarga ya. Amin. Terima kasih Teh. Oke, terima kasih. Sampai jumpa teman-teman. Ya.